Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robiatul Udhiyah dengan NIM 666122079. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai visi dan misi, tujuan dan sasaran, serta faktor internal dan eksternal dari organisasi publik, yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Strategi. Berikut adalah hasil analisis saya. Nah, Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang memiliki visi yaitu terwujudnya konektivitas wilayah melalui pelayanan perhubungan yang lebih baik menuju Pandeglang berkah. Kemudian misinya itu yang pertama, menyelenggarakan sistem pelayanan perhubungan yang mampu menjangkau masyarakat dan wilayah Kabupaten Pandeglang. Kemudian yang kedua, membangun sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan yang memadai. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas dan kualitas kinerja aparatur dinas perhubungan. Dan yang keempat, melaksanakan ketertiban berlalu lintas, perhubungan agrobisnis, maritim bisnis, dan wisata bisnis. Visi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang tersebut sudah sesuai dengan ciri-ciri visi, yaitu berorientasi pada masa depan, yakni terdapat kata terwujudnya sebagai kata kunci. Kemudian misi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang juga sudah sesuai dengan orientasi masa kini karena menyebutkan tindakan yang harus dilakukan saat ini, seperti menyelenggarakan, membangun, meningkatkan, dan melaksanakan. Jadi visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang ini sudah sesuai dan sudah berorientasi pada masa depan dan masa kini. Analisis yang kedua yaitu mengenai tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. Nah, Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang ini memiliki tujuan yang pertama, terciptanya kondisi transportasi yang aman, nyaman, tertib, dan terkendali. Yang kedua, tersedianya sarana angkutan umum yang aman dan nyaman sesuai harapan masyarakat. Yang ketiga, tersedianya sarana, prasarana, dan fasilitas perhubungan yang memadai. Dan yang keempat, aparat Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang semakin handal dan profesional. Kemudian sasarannya itu yang pertama, terkendalinya aspek-aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Yang kedua, mengembangkan sarana angkutan umum yang aman dan nyaman. Yang ketiga, meningkatnya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai. Serta yang keempat, meningkatnya kapasitas kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. Nah, tujuan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang tersebut sudah sesuai karena apa yang ingin dicapai sudah jelas dan sesuai dengan misi. Kemudian untuk sasarannya juga sudah sesuai karena apa yang akan dicapai sudah spesifik dan berpatokan pada prinsip SMART. Namun tidak ada batasan waktu pada sasarannya. Selanjutnya yaitu analisis mengenai faktor eksternal dan faktor internal dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. Nah, faktor eksternal ini terdiri dari sosial-kultural, teknologikal, environmental, dan public policy. Nah, yang pertama itu sosial-kultural, yaitu pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang, masyarakat Kabupaten Pandeglang. Yang kedua, teknologikal, yaitu kemudahan informasi yang didapat dari media online dan media massa. Yang ketiga, environmental atau ekonomik, yaitu APBN dan APBD Kabupaten Pandeglang. Yang keempat, public policy atau legal, yaitu Kementerian Perhubungan dan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya, mengenai faktor internal. Faktor internal ini terdiri dari 6, yaitu yang pertama money, mesin, metode, market, dan material. Nah, yang itu memfasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang angkutan, lalu lintas, dan sarana prasarana perhubungan di Kabupaten Pandeglang. Kemudian yang kedua money, yaitu APBD Kabupaten Pandeglang. Ketiga mesin, yaitu komputer, laptop, motor, dan mobil. Yang keempat metode, yaitu melakukan peningkatan pelayanan transportasi untuk masyarakat Kabupaten Pandeglang. Yang kelima, market, yaitu media massa seperti Banten News, Radar Banten, kemudian media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan website resmi Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang.
Kemudian yang keenam ada material, yaitu baju OPD, ATK, internet, dan name tag. Analisis EVAS Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. Di sini ada peluang serta ancaman. Peluangnya itu yang pertama akses jalan tol, kedua adanya peraturan yang telah memadai, yang ketiga adanya masukan dan kritikan dari masyarakat yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat, kemudian yang keempat adanya kesamaan dalam upaya penanganan permasalahan transportasi dengan pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat. Lalu ada pun ancamannya, yaitu yang pertama jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang yang cukup tinggi, kedua tingginya tuntutan dari masyarakat terhadap pelayanan transportasi, yang ketiga besarnya penggunaan kendaraan pribadi di Kabupaten Pandeglang, keempat yaitu macet, dan yang kelima pusat aktivitas tidak merata. Kemudian analisis IVAS Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. Di sini ada kekuatan serta kelemahannya. Kekuatannya itu yang pertama sumber daya manusia atau SDM yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang. Yang kedua adanya visi dan misi Dinas Perhubungan. Yang ketiga adanya komitmen pimpinan. Serta yang keempat sarana dan prasarana. Lalu kelemahannya itu yang pertama kompetensi teknis pegawai yang tidak seimbang, kedua keterbatasan pemahaman pegawai tentang tugas pokok dan fungsinya, yang ketiga keterbatasan anggaran pemerintah, dan yang keempat profesionalisme pegawai yang belum memadai. Nah, berdasarkan pembahasan yang sudah saya jelaskan tadi, saran yang bisa saya berikan adalah agar visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang terwujud, maka para stakeholder yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang perlu menjalankan visi misi tersebut dengan baik. Kemudian Dinas Perhubungan Pandeglang juga perlu meningkatkan pelayanan perhubungan kepada masyarakat agar tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang juga perlu memanfaatkan peluang dan kekuatan yang dimiliki untuk dapat memaksimalkan kinerjanya serta dapat mengatasi ancaman dan kelemahan yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.